Bab 241. Apakah dia masih berbicara di telepon dengan kesayangannya? Corin tahu dari siapa Jeremy menerima instruksi, karena pasti tidak ada orang lain selain Anya. Penundaan penarikan dari keluarga Sutton untuk observasi lebih lanjut tentu saja dilakukan demi kebaikannya. Itu masuk akal dan seharusnya tidak mengejutkan. Corin berpikir sejenak dan berkata kepada Tommy, "Aku akan pergi bersamamu, tapi bisakah kamu menungguku sebentar, tolong?" "Tunggu, untuk apa?" Tommy tampak bingung. "Bolehkah saya bertanya berapa lama dan untuk apa, Bu?" Corin menjawab dengan ekspresi tenang, "Sampai aku menyelesaikan masalah dengan Rosie." Tommy semakin bingung. Ia mengerutkan kening dan merasakan firasat buruk, tetapi begitu ia hendak bertanya lebih detail, Corin berjalan mendekati Rosie yang setengah terbaring di tempat tidur dalam kondisi terluka. Begitu Corin mendekati mereka, Sunny berdiri. Berdiri defensif di depan Rosie agar dia tidak mendekat. Dia bertanya, "Apa yang kau coba lakukan pada Rosie?" Corin memasang ekspresi lembut, dan nadanya agak meminta maaf. "Keseleo itu bukan salahku, tapi secara teknis, aku juga agak bertanggung jawab. Kepicikanku dalam menolak membantunya menerbangkan layang-layang menyebabkan dia terjatuh dan kakinya patah, jadi saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi." Ekspresi waspada Sunny sedikit mereda setelah melihat Corin datang untuk mengakui kesalahannya. Ia langsung menurunkan kewaspadaannya dan mengerutkan kening, perasaannya saling bertentangan. "Yah, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk itu. Bukan berarti kau satu-satunya penyebabnya." Memang, Corin sama sekali tidak bertanggung jawab atas jatuhnya Rosie, karena ia memperhatikan Corin dan Annie sedang menerbangkan layang-layang di kejauhan ketika Rosie jatuh. Lagi pula, Rosie memang melakukan sesuatu yang buruk kepada Corin, jadi wajar saja jika Corin menunjukkan keengganan untuk membantu Rosie menerbangkan layang-layang. Namun, Rosie mengumpat dalam hati Sunny karena begitu bodoh ketika mendengarnya berkata begitu. Lagi pula, siapapun yang IQ-nya sedikit saja tahu bahwa Corin sedang merencanakan sesuatu yang jahat, dan respons yang tepat adalah waspada terhadap motif tersembunyinya. Saat Rosie memikirkan hal itu, ia sengaja melebih-lebihkan rasa sakit di wajahnya dan berkata dengan nada sarkastis, "Lupakan saja, Corin. Kau tidak perlu merasa bertanggung jawab atas luka-lukaku. Itu hakmu untuk tidak membantuku menerbangkan layang-layang. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena kurang beruntung." Corin berjalan melewati Sunny menuju tempat tidur, melihat ekspresi Rosie yang sedih, dan bersikeras, "Tapi aku harus." Rosie mengerutkan kening dan menatap Corin dengan defensif. Ekspresi menyedihkan dan tak berdaya muncul di wajahnya saat dia berkata, "Bukankah sudah kubilang?" Bab 242. Corin melihat kaki Rosie yang cedera dan berkata, "Menurut saya, cedera kakinya bukan ligamen robek, melainkan terkilir yang mengakibatkan tulang bergeser. Kebetulan saya tahu beberapa teknik pemulihan tulang yang bisa menghindari perlunya operasi. Maukah Anda mencoba mengembalikan kaki Anda ke kondisi semula tanpa operasi?" Rosie terisak dan menatap Corin. "Bukan ligamen yang robek. Berhenti bicara omong kosong, Corin. Apa menurutmu diagnosis dokter itu salah? Apa kau benar-benar berharap aku percaya pada kata-kata orang awam, bukan dokter? Ini konyol." Corin tidak banyak menjelaskan dan melangkah beberapa langkah ke ujung tempat tidur untuk mengulurkan tangan dan menyentuh pergelangan kaki Rosie yang terluka. Rosie segera menjauhkan kakinya untuk mencegah Corin menyentuhnya, dan gerakan itu cukup menyakitkan hingga ia berkeringat karena kesakitan. Ia memperingatkan dengan lemah, "Jangan sentuh aku. Kemari dan hentikan dia, Sunny." Sunny tersadar kembali dan segera menghampirinya untuk menghentikannya. Rosie sudah ketakutan. "Kenapa kau harus membuatnya lebih takut lagi? Corin pernah menyelamatkannya sebelumnya, dan ia masih berutang budi padanya. Oleh karena itu, ia bisa memahami ketidaksukaan Corin terhadap Rosie, tetapi ia juga harus melindungi Rosie karena ia adalah sahabat adiknya." Corin menatap Sunny dengan tajam dan berkata, "Aku tidak bercanda, Sunny. Aku tahu beberapa teknik pengaturan tulang, dan aku bisa membuat Rosiemu berlari dan melompat hanya dalam semenit. Tidak bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebusnya?" Sunny tertegun,
Dan perasaan tak terlukiskan yang memaksanya untuk mempercayainya muncul dalam dirinya ketika ia menatap mata Corin yang cerah. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya berbalik untuk menatap Rosie dan menyarankan, kenapa kamu tidak memberi Corin kesempatan untuk membantumu? Dia mungkin bisa melakukannya. Rosie sangat marah mendengar itu dan hampir pingsan karenanya. Apa menurutmu aku tidak cukup sengsara sekarang? Sunny memasang ekspresi malu. Rosie, aku cuma. Corin sudah kehabisan kesabaran, jadi dia mengangkat tangannya untuk mendorong Sunny. Berhenti bicara omong kosong dan tahan dia. Aku akan melakukannya sekarang. Sunny terdorong 2 langkah ke depan, dan ia ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menuruti perintahnya. Ia mendengarkan kata-kata Corin dan menekan tubuh bagian atas dan kaki Rosie. Corin kemudian langsung menghampiri dan memutar pergelangan kaki Rosie yang cedera. Rosie menjerit kesakitan dan memekakkan telinga. Sebelum yang lain bisa maju tepat waktu untuk menghentikan Corin, dia memegang pergelangan kaki Rosie, memutarnya 2 kali, mendorong dengan kuat, dan selesai. Semua orang ketakutan, dan mereka segera berkumpul untuk memeriksa situasi Rosie. Corin mundur selangkah dengan tenang, mengambil tisu, dan menyekat tangannya dengan sangat hati-hati hingga ke setiap jari. Sunny membantu Rosie berdiri dengan cemas dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik. Rosie hampir pingsan karena rasa sakitnya, dan ia segera tersadar sebelum menangis terseduh-seduh. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Apa kau baru puas setelah membuatku cacat? Dia tidak bisa merasakan kakinya. Sunny panik dan memelototi Corin dengan kesal. Kau bohong padaku, Corin. Corin mengabaikannya, melempar tisu yang baru saja digunakannya untuk menyekat tangannya, lalu mengeluarkan benda berbulu hitam dari sakunya dan melemparkannya ke Rosie. Rosie sedang sibuk menangis ketika merasakan sesuatu menghantamnya dan tertegun sejenak. Begitu ia menundukkan kepala dan melihat lebih dekat, ia berteriak ngeri dan saking takutnya, ia melompat dari tempat tidur untuk bersembunyi di belakang Sunny. Tikus. Sunny, itu tikus. Singkirkan dia. Aduh. Sunny terkejut bukan karena tikus itu, melainkan karena Rosie, yang tiba-tiba melompat. Bab 243. Sunny menghampiri, mengambil gumpalan bulu hitam di tempat tidur, dan menyadari bahwa itu adalah tikus palsu yang tampak agak menjijikkan. Tidak apa-apa, Rosie. Ini palsu. Hobi gila macam apa Corin? Aku nggak percaya dia bawa-bawa benda kayak gini, dan masih aja iseng di saat kayak gini. Ngapain dia pakai itu buat ngagetin Rosie padahal kakinya udah mati rasa? Tunggu dulu. Apa Rosie baru aja loncat dari tempat tidur? Sunny tersadar dan menatap Rosie kaget. Rosie, kakimu. Apa sekarang sudah baikan? Ekspresi Rosie membeku, dan pikirannya pun kosong. Saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa ia berdiri dengan baik-baik saja tanpa bantuan apapun, dan ia bahkan melompat tanpa rasa sakit tadi. Sialan, aku melompat terlalu cepat dari tempat tidur karena tikus palsu itu, dan aku tidak mungkin bisa terus berpura-pura. Rasa malu dan bersalah di wajah Rosie lenyap, dan ia langsung berpura-pura terkejut sambil tersenyum dan berkata, wah, kakiku, sudah sembuh. Ini luar biasa. Meskipun Rosie sangat kesakitan ketika pergelangan kakinya diremas Corin, ia sama sekali tidak merasakan sakit setelah putaran dan klik itu dilakukan. Sebaliknya, kakinya terasa cukup nyaman setelahnya. Tak perlu dikatakan lagi, ia tetap berpura-pura pingsan dengan sengaja karena ia tak tahan melihat Corin menerima pujian atau apresiasi dari siapapun. Celakanya, dia tidak pernah menyangka Corin akan memiliki taktik licik dan menggunakan tikus palsu untuk menakut-nakutinya. Akibatnya, dia kehilangan ketenangannya saat itu juga. Semua orang memandang Corin dengan takjub, bahkan dokter di peternakan itu pun tampak mengagumi Corin. Demi mengembalikan citra positifnya di mata semua orang, Rosie berpikir sejenak dan memutuskan untuk bergegas menghampiri Corin. Ia kemudian berterima kasih kepada Corin dengan penuh semangat. Kau benar-benar tahu cara meluruskan tulang seseorang, Corin. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih banyak. Aku tak perlu khawatir lagi kakiku yang patah akan memengaruhi kemampuan menarikku. Setelah mengucapkan terima kasih dengan lantang,
Rossi kembali bersandar di bahu Corin dan berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar oleh Corin. Kali ini kau berhasil menangkapku, Corin. Corin tersenyum, mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu, dan balas berbisik, kau terlalu baik. Aku lebih dari mampu menghadapi wanita licik sepertimu. Rossi menggertakkan giginya dengan marah, dan bahkan senyum palsu di wajahnya pun menegang. Jangan terlalu sombong, Corin. Apa kau pikir kau punya jalan keluar kalau bisa memprovokasi Jeremy untuk menarik diri dari keluarga Sutton? Satu panggilan telepon dari Anya saja sudah cukup bagi Jeremy untuk langsung berubah pikiran. Sudah jelas siapa yang lebih penting bagi Jeremy. Corin berkata dengan nada hambar. Ya, aku tahu. Sahabatmu lebih penting daripada siapapun baginya. Rossi mendengus. Baguslah kau tahu tempatmu. Itu sebabnya kau harus berhenti melakukan semua gerakan sia-sia ini untuk mencoba merayu Jeremy karena semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Jeremy hanya punya Anya di hatinya, dan kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Corin tampaknya tidak sependapat. Kaulah yang melakukan semua rencana konyol ini, Rossi. Aku tidak pernah tertarik untuk mengalahkan Anya karena menjadi orang yang lebih penting. Seseorang di hati Jeremy, tapi kau berusaha keras membuat Jeremy membenciku, bahkan sampai mempertaruhkan kariermu. Kau beruntung itu hanya terkilir. Tidakkah kau pikir itu terlalu mahal? Harga yang harus kau bayar jika ligamenmu patah hari ini. Rossi tersenyum. Aku tidak keberatan mempertaruhkan karirku demi kebahagiaan Anya, jadi apa urusanmu? Corin tak kuasa menahan desahan. Sejahat apapun Rossi, satu-satunya faktor penebusnya adalah kesetiaannya yang begitu kuat. Meskipun Corin tidak mengenal Anya secara pribadi, ia harus mengakui bahwa Anya beruntung memiliki sahabat yang begitu baik dan rela berkorban demi dirinya. Bab 244. Pada saat itu, Zeke berjalan sambil tersenyum, menatap mereka berdua dan berkata, apa yang kalian berdua bisikkan sambil berpelukan. Baru saat itulah Rossi melepaskan Corin, memalingkan wajahnya, dan tersenyum lembut pada Zeke. Zeke, aku berterima kasih pada Corin karena telah menyembuhkan kakiku, tapi aku terlalu gembira sampai tak bisa mengungkapkannya. Jadi, aku memeluknya erat-erat dan tak ingin melepaskannya. Saat dia mengatakan hal itu, Rossi menatap Corin, berpura-pura meminta maaf saat dia bertanya dengan munafik, Corin, aku tidak membuatmu takut, kan? Tidak, ekspresi Corin tenang, dan dia mengangkat tangannya untuk menepuk lipatan di bahunya ketika Rossi memeluknya seolah-olah ada lalat yang mendarat di bahunya. Zeke juga menatap Corin dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kerabat baruku begitu licik di usia semuda ini. Dari siapa kau belajar keterampilan rapimu? Ketika Rossi mendengar bagaimana Zeke menyapa Corin dengan penuh kasih sayang dan bahkan memujinya, dia merasa sangat kesal dan diam-diam menggertakkan giginya. Tanpa menunggu Corin menjawab, Rossi melangkah lebih dulu dan berseru, Zeke, aku tidak menyangka Corin begitu cakap sejak kecil. Dia pasti sudah dididik di pedesaan sejak kecil. Anak-anak di pedesaan sudah mulai bertanggung jawab sejak usia dini dan memiliki keterampilan hidup yang mumpuni, sangat berbeda dengan kita yang dimanja sejak kecil. Kata-kata ini terdengar seperti pujian sederhana yang memuji Corin dan merendahkan dirinya sebagai orang yang belum dewasa. Tetapi sebenarnya, dia menyiratkan bahwa Corin berasal dari pedesaan. Perkataan Rossi yang sederhana seolah menggambarkan batasan yang tak dapat diatasi antara Corin dan kelompoknya, memisahkan Corin dari luar, mengejek bahwa dia dan mereka sama sekali tidak berada di kelas yang sama. Corin bisa mendeteksi pesan yang tersembunyi, dan dia sedikit mengangkat sudut bibirnya tanpa peduli. Mata Zeke yang licik menjadi gelap, dan nadanya terdengar dingin tak seperti biasanya. Rossi, karena kamu sudah baikan sekarang, ambulans tidak perlu membawamu ke rumah sakit. Zeke lalu mengeluarkan ponselnya dari saku jaket dan melemparkannya ke Rossi. Nomor pertama di log panggilan adalah dokter yang baru saja kuhubungi untukmu. Hubungi dokter itu sendiri dan jelaskan situasimu. Aku, Rossi mengambil ponsel Zeke dan tertegun karena malu sebelum dia tersenyum canggung. Petik 2. Baiklah. Aku harus menelepon dan menjelaskan apa yang terjadi. Tentu saja, aku tidak bisa merepotkan petugas medis untuk pergi tanpa alasan. Setelah Zeke menyerahkan telepon kepada Rossi,
matanya tidak lagi tertuju padanya. Ia menoleh ke arah Corin. Matanya yang tampan dan tersenyum kembali menyipit, penuh apresiasi dan rasa ingin tahu. Karena apa yang baru saja dikatakan Rossi, tidak ada diskriminasi atau ejekan terhadap Corin. Zeke kemudian berjalan ke sisi Corin, meletakkan sikunya dengan ringan di bahu, dan dengan ringan menjentikkan pergelangan tangannya yang kurus 2 kali. Sejujurnya, pergelangan tanganku pernah terkilir, dan belum sembuh total selama bertahun-tahun. Karena aku dan suamimu sahabat, bagaimana kalau kau bantu aku mengobatinya? Bagaimana, saudari? Meskipun Zeke meletakkan sikunya di bahu Corin mungkin terlihat intim, hal itu sama sekali tidak membuat orang merasa ambigu. Rasanya seperti interaksi biasa antara kakak dan adik. Corin menyipitkan mata ke arah Zeke, lalu menunduk menatap lengan Zeke yang melingkari bahunya, mengangkat alisnya lagi, dan menatapnya. Kau yakin ingin aku membantumu? Begitu Zeke melihat keganasan di mata kecil Corin yang tajam, ia segera menarik lengannya dan tersenyum jenaka. Kau benar-benar ingin membantuku menyembuhkannya? Tentu saja aku bersedia. Kalau kau ingin balas dendam padaku, kurasa tidak apa-apa. Corin menyeringai. Aku senang kamu sangat pintar dan sadar diri. Zeke mendecak lidah. Sebaiknya kau berhati-hati dalam bersikap acuh tak acuh. Kalau tidak, aku akan menyuruh Jeremy pulang dan menekanmu di tempat tidur, untuk memukul pantatmu. Saat mendengar kata-kata, tekan di tempat tidur, Corin mengira Zeke, seorang pria licin, akan mengatakan beberapa kata yang tidak pantas. Celakanya, karena dia gadis yang sensitif, pipinya memerah karena malu. Bab 245. Apakah Zeke benar-benar menyebutkan tentang hukuman fisik? Corin mengerutkan kening dengan jijik dan menarik sudut mulutnya. Bodoh. Saat itu, Rossi baru saja selesai menelepon dokter dan menoleh. Ia melihat Zeke dan Corin berdiri bersama, berbincang dan tertawa. Mereka tampak serasi dan ramah, seperti teman lama yang sudah saling kenal bertahun-tahun. Hal ini memperkuat penolakannya terhadap Corin di dalam hatinya dan tatapannya mengeras. Meskipun Zeke biasanya banyak bicara dan suka bercanda, ia tidak sesantai itu dengan sembarang orang. Malahan, Zeke tidak suka bercanda dengan kebanyakan orang yang dianggapnya tidak penting, dan lebih memilih kata-kata yang tajam dan singkat. Bahwa Corin membuat Zeke bercanda dengannya dengan begitu antusias, menunjukkan bahwa Zeke benar-benar menganggapnya seperti saudara perempuan. Ini tidak benar. Jika Zeke menganggap Corin sebagai saudara perempuannya, siapakah Anya baginya? Pikiran Rossi terpacu saat ia merencanakan cara untuk memanipulasi Corin dan membuat semua orang membencinya ketika tiba-tiba, ketukan pelan terdengar di pintu kamar suite. Suara itu menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seorang staf wanita dari arena pacuan kuda berdiri di pintu masuk suite, mengenakan baju terusan dengan tulisan, Castle Horse Rans, tercetak pada seragamnya. Para staf tersenyum dan bersikap sangat hormat dan sopan. Ia membungkuk terlebih dahulu kepada para tamu sebelum berjalan lurus ke arah Rossi. Petugas itu kemudian menyerahkan slip pembayaran di tangannya kepada Rossi dan berkata dengan hormat, Nona Rossi, ini semua pengeluaran Anda di arena pacuan kuda kali ini. Silakan bayar tagihannya. Rossi tercengang mendengar ini dan mengerutkan kening dengan tidak senang. Siapa yang menyuruhmu datang kepadaku untuk meminta pembayaran? Stafnya, agak bingung, menjelaskan, seseorang baru saja memberitahu resepsionis kami bahwa Anda harus membayar tagihan sekarang, Nona Rossi, dan itulah alasan kami di sini. Jika waktunya belum tepat, Nona Rossi, kami juga bisa mencari Anda untuk membayar setelah check-out. Apa? Ada yang memberitahu resepsionis dan secara khusus memintanya untuk membayar. Rossi merasa ini agak aneh, jadi dia mengambil slip faktur dari anggota staf dan melihatnya, alisnya berkerut. $1.800. Kok bisa semahal ini? Setiap kali kita ke sini, harganya nggak pernah semahal ini. Staf itu dengan polos menjelaskan, Nona Rossi, $1.800 itu tidak hanya mencakup konsumsi kali ini, tetapi juga pembayaran di muka untuk reservasi. Pembayaran di muka untuk reservasi. Apa maksudmu? Kemarin, seseorang membuat reservasi atas nama Anda selama 3 hari di Castle Horse Rans kami. Bulan depan,
Mereka juga memesan 3 domba panggang utuh dan banyak hidangan, mengatakan bahwa Anda akan bayar semuanya hari ini. Apa? Dipesan untuk 3 hari. Rosie tampak sangat terkejut. Maaf, tapi aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Kembalilah ke orang yang memesan ini, aku tidak meminta atau membayar semua ini. Stafnya agak bingung. Tapi orang itu berjanji akan melunasi pembayarannya, jadi kami sudah memesan 3 domba terbaik dari para penggembala lokal semalaman, juga banyak bahan masakan dan minuman mahal lainnya sebelumnya. Nona Rosie, kalau Anda berhenti berlangganan sekarang, kami akan sangat malu. Rosie geram. Siapa suruh kamu reservasi? Berani-beraninya mereka menghabiskan banyak uang di sini atas namaku. Corinne berkata, saya sudah membuat reservasi. Bab 246. Rosie yang tercengang menatap Corinne dengan sedikit rasa jijik di matanya. Jadi itu kamu, Corinne. Apa kamu melakukan ini karena kamu akan di sini selama 3 hari bulan depan dan ingin mengundang semua orang lagi? Corinne mengangguk. Benar, aku yang traktir. Rosie tertawa sinis. Itu tidak masuk akal, kan? Kenapa kau memintaku membayar untuk apa yang seharusnya kau traktir? Aneh. Corinne tetap tenang dan tidak gentar. Nona Rosie, apa Anda lupa sesuatu? Kemarin Anda berjanji bahwa selama saya bisa membuktikan bahwa saya tidak memasang anting itu di sepatu Anda akan menanggung semua pengeluaran untuk semua orang hari itu. Ada apa? Apakah Nona Rosie tidak mau membayar tagihannya sekarang? Tidakkah Anda ingin memenuhi janji Anda? Rosie tercengang mendengarnya. Dia lupa tentang itu. Namun, ketika dia berjanji untuk membayar tagihan, dia memperkirakan konsumsi kelompok mereka paling banyak hanya sekitar $1.000. Tiba-tiba, jumlahnya mencapai $1.800. Ini bukan jumlah yang mudah bagi siapapun, dan dia bahkan dapat membeli tas desainer edisi terbatas dengan uang itu. Corinne, aku janji kemarin akan menanggung semua pengeluaran untuk hari itu, tapi kamu sudah memesan tempat untuk bulan depan, yang jelas berarti biayanya terpisah. 3 hari itu seharusnya tidak ditotalkan dengan pengeluaran kemarin, jadi seharusnya tidak dihitung dalam rekening kemarin, kan? Corinne tidak langsung menjawab Rosie, melainkan menatap staf dan berkata, Hai, bolehkah saya bertanya apakah makanan yang saya pesan kemarin akan masuk dalam konsumsi kemarin? Apakah ada masalah? Staf pacuan kuda itu dengan hormat menjawab dengan jujur, benar. Pesanan yang Anda pesan kemarin, begitu pula struk dan jumlah yang dimasukkan ke rekening, semuanya tercatat di rekening kemarin, jadi wajar saja jika kita bisa menyelesaikannya sekarang. Tidak ada masalah di sini. Rosie tampak sangat tidak senang mendengar jawaban staf itu, lalu dia berhenti berbicara. Corinne mengerutkan bibirnya dan tersenyum pada Rosie. Aku ingin mentraktir semua orang makan besar kemarin dan bersenang-senang, tetapi karena apa yang dilakukan Nona Rosie kemarin, banyak hal terjadi satu demi satu, yang membuat kita semua tidak bisa bersenang-senang. Saya belum bisa duduk dan makan enak seharian, jadi saya memutuskan untuk memesan Carter 3 hari untuk bulan depan, dengan harapan bisa mengganti semua orang saat itu. Kalau Bu Rosie tidak mau membayar tagihannya, saya sendiri saja yang bayar. Setelah berkata demikian, Corinne mengeluarkan telepon genggamnya, siap membayar tagihan. Tentu saja, dia memegang telepon Jeremy, dan jika dia ingin membayar, dia akan menggunakan saldo akunnya. Dia tidak punya kewajiban untuk menghabiskan uangnya demi menyenangkan orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar saja jika dia menghabiskan uang pria itu untuk mengundang teman-temannya makan malam dan bersenang-senang. Rosie membeku, membetulkan pendiriannya, dan tersenyum enggan. Oh, kau salah paham, Corinne. Kenapa aku tidak mau membayar uang sekecil ini? Kau benar, aku ikut bertanggung jawab membuat semua orang tidak senang kali ini. Ini semua salahku. Ada yang salah di saat kebingungan kemarin, dan saya harus mengundang semua orang untuk datang lagi bulan depan sebagai kompensasi. Saat itu, Anya mungkin juga sudah kembali. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi kita bisa bertemu dan bertukar kabar. Biar aku yang bayar tagihannya sekarang. Meskipun Rosie bersedia membayar tagihannya, dia sengaja menyebutkan tentang kepulangan Anya yang akan segera terjadi agar diam-diam membuat Corinne merasa tidak enak. Namun,
Corin sama sekali tidak peduli, bahkan ada senyum ringan dan riang di wajahnya. Baiklah kalau begitu. Kita akan minta Nona Rosie untuk mengurus pengeluaran kita. Rosie bergerak mengambil tasnya, mengeluarkan kartu bank dari dalamnya, dan menyerahkannya kepada staf. Gesek kartunya. Tidak ada kata sandi. Dimengerti, Nona Rosie. Staf itu membungkuk dan menerima kartu itu sebelum keluar untuk menyelesaikan urusan pembayaran. Pada saat yang sama, Rosie tersenyum lebih cerah dan berpura-pura murah hati. Sejujurnya tidak semahal itu, Corin, katanya. Hanya beberapa ribu, dan bagi kami yang menghabiskan uang seperti air, itu hanya sedikit. Kamu mungkin tidak terbiasa dengan tingkat pengeluaran sebesar ini. Konsumsi, iya, makanya kamu pikir itu buang-buang uang, tapi sebenarnya tidak. Kata-katanya tampaknya sangat sopan, tetapi secara tidak langsung, Corin digolongkan sebagai satu-satunya orang miskin, satu-satunya orang asing. Bab 247. Namun, Corin tidak hanya tidak malu, tetapi juga mengangguk dengan jujur. Yah, aku tidak terbiasa. Aku jarang menghabiskan uang untuk waktu luang dan hiburan yang tidak penting seperti itu. Aku biasanya cukup hemat dalam pengeluaranku. Rosie terkekeh dan menatap Corin dengan sikap seorang bangsawan yang memandang rendah. Rakyat jelata, tidak masalah. Kita hanya punya nilai-nilai yang berbeda, dan kamu akan terbiasa dengannya secara bertahap. Orang kaya dan malas seperti kita biasanya punya banyak waktu luang, dan tidak ada yang perlu kita lakukan sendiri, jadi kita suka bermain-main dan menghabiskan uang di mana-mana, menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Ekspresi Corin singkat. Oh, kedengarannya bagus. Corin, kamu harus tinggal bersama kami untuk mengasuh dan membenamkan diri dalam kehidupan ini mulai sekarang, kata Rosie, terdengar toleran dan menerima. Kalau tidak, kamu akan punya pandangan berbeda saat bersama Jeremy, yang dimanja sejak kecil, dan akan sulit bagi kalian untuk hidup bersama. Corin mengangkat alisnya. Benarkah? Yah, dia seharusnya dididik untuk menghilangkan kesombongan dan kemewahannya. Ia dan Jeremy tidak berasal dari dunia yang sama, dan ia tidak pernah berpikir untuk berasimilasi dengan gaya hidup Jeremy. Jadi mengapa ia harus berintegrasi dengan nilai-nilai mereka yang aneh? Itu sangat dangkal. Begitu Corin berbicara, semua orang tertegun sejenak. Lalu, Zeke tak kuasa menahan diri untuk menepuk bahu Geralt sambil terkekeh pelan. Gadis yang luar biasa. Dia punya kepribadian. Yang lain pun memandang Corin dengan pikiran dan pendapat berbeda, tetapi ada lapisan kekaguman di mata mereka. Setidaknya, tidak ada wanita lain yang berani mengatakan hal itu tentang Jeremy kecuali dia. Namun, Corin tidak menyadari bahwa Jeremy telah kembali saat dia berbicara. Mendengar ucapannya, pria itu berhenti dan berdiri di pintu ruangan, alisnya berkerut dan matanya yang panjang menyipit saat dia menatapnya dengan tenang dengan ekspresi emosi yang campur aduk. Sombong, boros, apakah bajingan kecil ini baru saja mengatakan hal itu tentang suaminya? Rosie tertegun sejenak, lalu tersenyum sinis ketika ia tersadar kembali. Corin, kau benar-benar pintar bercanda. Kau ingin Jeremy berubah untukmu. Rasanya mustahil. Kau tahu Jeremy dibesarkan di pangkuan keluarga Holden yang manja, jadi bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah mengubah gaya hidupnya. Padahal, dia begitu memenuhi syarat sehingga dia tidak perlu melakukan perubahan apapun. Corin tidak berpikir begitu dan mengangkat alisnya malas. Maaf, tapi aku tidak bercanda ketika aku bilang aku tidak setuju dengan nilai-nilaimu. Jika kau menginginkan perubahan, kau harus memintanya untuk mengubahnya, alih-alih memintaku untuk dibelenggu oleh nilai-nilai menyimpang dari kalian anak-anak kaya. Kau dipengaruhi oleh pendidikan dan diubah menjadi orang yang sombong dan angkuh. Saya rasa tidak ada masalah dengan nilai-nilai saya, dan saya tidak berencana mengubahnya, terima kasih. Apa? Distorsi. Kesombongan. Kesombongan. Rosie merasa kata-kata Corin telah menyinggung semua orang di ruangan itu. Dia mendesak aneh. Tidak, itu tidak benar. Kamu keras kepala sekali. Sepertinya kamu ditakdirkan untuk sulit menyetujui pandangan Jeremy. Dengan segala hormat, pernikahan tanpa pandangan yang konsisten seperti itu umumnya sulit bertahan. Corin tak mempermasalahkannya. Lagi pula, hubungan mereka palsu,
dan tak akan bertahan lama. Saya tidak butuh orang luar untuk menilai apakah pandangan saya konsisten dengan pandangan istri saya. Terdengar suara pria itu dalam dan tenang, bukan karena marah, melainkan karena intimidasi. Bab 248. Jeremy berjalan perlahan dan melemparkan telepon kembali ke Sunny. Mata pria itu terpaku pada Corin. Ia menghampirinya, dan seolah-olah menyayangi anaknya, ia mengangkat tangannya untuk menyelipkan rambut Corin ke belakang telinga. Sekalipun kita berbeda pandangan, kita bisa mencari titik temu sambil tetap mempertahankan perbedaan. Corin terkejut. Mencari titik temu sambil tetap memperhatikan perbedaan. Mendengar kata-kata seperti itu dari mulut orang yang berdarah dingin dan acuh tak acuh ini terdengar cukup menakutkan. Pria, setelah tersadar kembali, bibir Corin berkedut tanpa sadar. Apakah dia mendengar apa yang dia katakan sebelumnya? Apakah dia marah? Rosie juga terkejut mendengar Jeremy menggambarkan hubungannya dengan Corin. Sulit baginya untuk menerimanya, tetapi ia tak berani menunjukkannya. Dia hanya bisa menjelaskan dengan senyum malu, Jeremy, aku hanya bercanda dengan Corin. Jeremy sedikit memutar tubuhnya yang ramping dan berdiri di samping Corin dengan serius, menatap Rosie dengan muram. Lelucon yang tidak pantas itu tidak lucu. Senyum Rosie menegang. Jeremy, maaf. Aku cuma berpikir kalau gadis yang tumbuh di pedesaan seperti Corin itu santai, baik hati, dan apa adanya, makanya aku bercanda dengannya. Corin, kamu marah. Corin mengangkat alisnya. Rosie, yang berpura-pura menyanjungnya, sebenarnya sedang mengkritiknya, dan semua ini tentangnya. Jika dia menunjukkan kemarahan, akan terlihat seolah-olah dia tidak canggih dan tidak masuk akal. Ketika memikirkan hal itu, sudut bibir wanita itu terangkat ke atas ketika dia hendak menjawab. Tiba-tiba, lelaki itu mengangkat tangannya dan menaruhnya di bahu wanita itu, meremas lembut bahunya dengan tangannya yang besar, seakan memberi isyarat agar dia tidak bicara. Jeremy menatap Rosie tanpa ekspresi dan berkata, benar. Istriku tumbuh besar di pedesaan. Kejujuran, kebaikan, dan sikap informalnya memang keutamaan, tapi itu tidak boleh dijadikan alasan bagi orang lain untuk menindasnya karena kejujurannya. Corin mengerjap mendengarnya, lalu menoleh ke arah lelaki itu. Panik, Rosie buru-buru menjelaskan, tidak, tunggu, kau salah paham, Jeremy. Bagaimana mungkin aku bisa menggertaknya? Dia menyembuhkan kakiku, dan aku sangat berterima kasih padanya. Seharusnya kau melihatnya, Jeremy. Corin sangat terampil sehingga dia menyembuhkan kakiku dengan pengetahuannya tentang kiropraktik, dan aku jadi sedikit emosional. Gadis seperti Corin yang tumbuh di pedesaan punya banyak keterampilan. Dia tidak semuak aku yang tidak tahu apa-apa. Tentu saja, aku menyarankan agar dia menyingkirkan nilai-nilai pedesaan itu dan lebih dekat dengan nilai-nilai lingkungan kita dengan niat baik agar kita tidak sering berkonflik lagi di masa depan. Jangan repot-repot. Jeremy mengucapkan 4 kata ini dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa sayang. Kemudian, pria itu menatap gadis mungil di sampingnya dan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Istriku tidak perlu berubah, akulah yang seharusnya menerima pengaruhnya dan mengubah gaya hidupku yang mewah. Benar begitu, Nyonya Holden tercinta. Corin menatap Jeremy dengan tatapan kosong. Kenapa pria ini bicara padanya dengan nada mencela seperti itu? Ia merasa agak risih. Senyum di wajah Rosie membeku seketika, dan matanya terasa penuh ribuan duri tajam. Apapun itu, ia ingin mengarahkan semua itu kepada Corin si brengsek itu. Jeremy membelai lembut pipi bulat Corin dengan jari-jarinya yang panjang, dan nadanya sedikit melunak. Bukankah aku sudah bilang pada Tommy untuk mengantarmu pulang? Kenapa kau masih di sini untuk ikut campur urusan orang lain? Corin tersadar kembali dalam keadaan linglung dan sedikit menundukkan pandangannya. Oh, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melepaskan diri dari pelukan pria itu. Tuan Tommy, kami bisa pergi. Tommy tersadar saat itu, dan tanpa sadar dia melirik wajah tuan muda itu sebelum menjawab Corin, ya, Bu. Jeremy yang diperlakukan acuh tak acuh oleh si bajingan kecil itu, mengerutkan keningnya sedikit, menyipitkan mata panjangnya sedikit, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi masam. Tiba-tiba, Corin berhenti,
dan mata pria itu sedikit berbinar. Bab 249. Apa ini? Apa si kecil ini baru saja ingat mengucapkan selamat tinggal padanya? Corin berbalik dan tersenyum pada Rosie. Maaf membuatmu menghabiskan banyak uang, Nona Rosie, dan aku hampir lupa mengucapkan selamat tinggal padamu juga. Wajah Jeremy menjadi muram. Rosie tertegun sejenak, merasa kata-kata Corin mengandung nada mengancam, tetapi ia hanya bisa menanggapi dengan senyuman karena semua mata tertuju pada mereka. Oh, kau terlalu sopan, Corin. Corin tersenyum, berjalan ke arahnya, dan membalas pelukan hangat Rosie sebelum berbisik di telinganya. Aku hanya lupa mengklarifikasi dengan Nona Rosie bahwa aku tidak pernah mendesak Jeremy untuk divestasi, dan aku bahkan tidak tahu bahwa dia berinvestasi di keluargamu. Kau hanya memprovokasiku, itu saja. Kalau aku mau balas dendam, aku sendiri yang akan melakukannya, dan aku nggak akan pernah menghukummu dengan memprovokasi persahabatanmu dengan Jeremy. Kalau aku sendiri yang melakukannya, hasilnya akan lebih buruk daripada yang akan dia lakukan. Aku nggak bikin masalah, tapi aku juga nggak takut. Jika kau berani menantangku lagi, aku akan membunuhmu. Rosie merasakan hawa dingin di punggungnya, dan ketakutan langsung muncul di hatinya. Ketika ia tersadar, ia kembali merasa tidak puas. Ia diam-diam menggertakkan giginya, dan senyum di wajahnya membeku karena marah, tetapi ia tak mungkin membalas dendam kepada semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa Corin sengaja memesan tempat tersebut selama 3 hari bulan depan, bukan untuk memberi kompensasi kepada semua orang tetapi hanya untuk menipunya. Meskipun dia bersikap seolah-olah $1.800 hanyalah jumlah kecil, tetap saja dia merasa sakit hati menghabiskannya seperti ini. Dia bisa saja membeli tas desainer berkualitas, tetapi semuanya sia-sia. Corin, jalang kecil ini, terlalu berani. Begitu banyak hal yang tidak bisa dilakukan Jeremy jika dia ingin membalas dendam, dan dia berani mengancamnya. Jika dia berani memprovokasinya lagi, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Rosie mengakui bahwa Corin memang terampil, tetapi dia jauh dari mampu menghadapi wanita bangsawan seperti dia. Dia putri dari keluarga terpandang, uang, koneksi, dan kekuasaan sudah ada sejak lahir. Bagaimana mungkin seorang anak desa seperti Corin membalas dendam padanya jika dia mau? Keluarga mereka mungkin sedang mengalami keterpurukan tahun-tahun ini, tetapi seekor unta kurus selalu lebih besar daripada seekor kuda, dan bahkan sehelai rambutnya 100 kali lebih berharga daripada seorang gadis desa seperti Corin. Tidak akan lama, begitu Anya kembali, Jeremy akan berubah pikiran dan kehilangan minat pada Corin. Saat itu juga, Corin akan kehilangan Jeremy, suami nominalnya, dan perlindungannya. Saat itu, ia tak lagi menjadi harimau sombong seperti yang ia pura-purakan, tak diragukan lagi. Kenyataan akan membuatnya mengerti bahwa dia, Corin, hanyalah sampah. Setelah berbicara dengan Rosie, Corin berjalan melewati Jeremy dan meninggalkan suite tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi Jeremy tidak dapat dijelaskan. Apakah bajingan kecil itu benar-benar mengabaikannya? Zeke mencondongkan tubuh dan meletakkan tangannya di bahu Jeremy. Ia mendecakkan lidahnya dengan nakal, Jeremy, istrimu mengabaikanmu. Alis Jeremy mengerut. Dia menepis lengan Zeke dengan kesal dan berbalik hendak pergi, tetapi Sunny datang dan berdiri di depannya, bertanya dengan nada serius, Jeremy, apa yang adikku katakan padamu di telepon? Apa dia bilang kapan dia akan kembali? Bab 250. Jeremy melirik Sunny. Ia menatap Corin, yang membelakangi mereka saat berdiri di luar pintu suite tak jauh dari mereka, lalu hanya menjawab, tidak ada. Sunny mendesah putus asa. Adikku selalu bilang dia akan segera kembali, tapi dia belum kembali setelah sekian lama. Akhir-akhir ini kalau adikku tidak di rumah, tidak ada yang merawatku dan malah meremehkanku, terutama kakakku. Kalau dia melihatku, dia langsung mengkritik dan menindasku seharian. Jika kamu ingin tahu kapan dia akan kembali, teleponlah dia sendiri dan tanyakan. Lupakan saja, lebih baik Anya beristirahat dan memulihkan diri di luar negeri, dan aku tidak ingin membebaninya. Jeremy memejamkan mata, tatapannya acuh tak acuh. Karena kaki Rosie baik-baik saja,
kamu harus merawatnya demi adikmu dan mengantarnya pulang dengan selamat. Sunny mengangguk patuh. Baiklah, aku mengerti. Jeremy, kamu mau kemana? Jeremy sedang berjalan pergi saat dia menjawab, saya ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah, jadi saya akan pergi sekarang. Melihat Jeremy hendak pergi, Rosie mengejarnya beberapa langkah dan berteriak, Jeremy. Tunggu, Jeremy. Ia ingin menghentikan Jeremy, karena tak ingin Jeremy pergi dengan Corinne, si udik desa itu. Sayangnya, Jeremy tak berhenti atau menoleh ke belakang saat ia melangkah pergi dengan langkah mantap. Rosie diam-diam mengepalkan tangannya saat kilatan keengganan melintas di matanya. Sunny mengerutkan kening sedih dan bergumam, karena kamu baik-baik saja sekarang, kenapa kamu tidak menelepon adikku dan bilang kamu baik-baik saja, Rosie? Katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkanmu di luar negeri. Rosie tersadar kembali dan mengangguk tak berdaya. Oh, jangan khawatir, Sunny. Aku akan menelepon Anya untuk membicarakannya. Ketika Corinne keluar dari lobi hotel sambil menyeret kopernya, Tommy sudah mengendarai mobil menuju pintu masuk hotel. Annie juga telah mengemasi barang bawaannya dan keluar bersama Corinne. Kedua gadis itu menyerahkan koper mereka kepada Tommy dan memintanya untuk memasukkannya ke bagasi. Annie kemudian berjalan mendekat dan membuka pintu kursi belakang untuk masuk ke mobil. Yang mengejutkannya, ternyata sudah ada orang lain di dalam. Pria itu bersandar malas di sandaran kursi kulit, laptop diletakkan di kakinya yang jenjang, terbungkus celana panjang. Ia berkonsentrasi memeriksa email. Annie bingung. Paman Jeremy, Tommy bilang kamu ada urusan, jadi kamu nggak jadi ikut. Bukankah kamu juga sudah minta dia untuk mengantar Corinne dan aku pulang dulu? Jeremy meliriknya sekilas. Tidak apa-apa, aku akan kembali bersamamu. Tatapan mata lelaki itu dengan lembut menyapu Annie, berhenti beberapa detik pada Corinne di belakangnya, lalu berbalik untuk meneruskan melihat komputer. Oh, Annie cepat mundur selangkah dan memberi isyarat ke arah Corinne agar dia masuk lebih dulu. Dengan ramah mengundang, yang lebih tua, untuk duduk dengan sopan. Sini, Corinne, masuk ke mobil. Namun, Corinne menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu duluan. Tidak, Bibi duluan saja, iya. Bibi boleh duduk di tengah, di sebelah Paman Jeremy. Tidak, aku ingin duduk di dekat jendela agar aku bisa bernapas saat mabuk perjalanan. Oh, aku mengerti. Baiklah kalau begitu. Annie mengangguk, lalu masuk ke mobil dengan penuh pengertian, dan meninggalkan kursi di dekat jendela untuk Corinne. Mata Jeremy tertuju pada layar laptop yang meredup suram. Mabuk perjalanan. Dia baik-baik saja saat datang, dan dia tidak melihatnya mabuk perjalanan. Ini jelas merupakan alasan baginya untuk tidak mau duduk di sebelahnya. Meski begitu, mobil itu melaju di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Annie merasa agak menyesal duduk di tengah karena suasana di dalam mobil sangat canggung. Baik pamannya maupun Corinne bahkan tidak bertukar kata. Jeremy tampaknya lebih pesta yang gelisah karena entah kenapa, aura buruk terpancar darinya, dan tak seorang pun memprovokasinya. Annie mendesah dalam hati. Seharusnya ia pergi ke sisi Jeremy dan masuk ke mobil agar Jeremy bisa duduk di sebelah Corinne. Kenapa ia harus duduk di tengah? Sayang, sudah terlambat untuk menyesal. Corinne mengenakan earphone sepanjang waktu, memejamkan mata, dan mengistirahatkan pikirannya, mengabaikan hiruk-pikuk dunia. Sepanjang perjalanan 2 jam, dia dan Jeremy tidak berbicara sepatah kata pun.